Oke, ini kita langsung saja kasak kusuk heboh viral ya, sehingga terkait masalah 4 pulau. Pertanyaannya apa sih kepentingan Aceh sehingga bisa heboh seperti ini? Nah ini yang diuji sejauh mana keberpihakan dan kesungguhan periode Pak Nova ini dalam setiap jengkal tanah milik Aceh. Sudah lama, tapi kenapa baru sekarang heboh? Justru ini sebenarnya yang mempermasalahkan 4 pulau ini adalah Provinsi Sumatera Utara. Bukan Aceh? Bukan Aceh, ini pada awalnya. Menurut masyarakat Aceh, di saat Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri itu justru dipegang oleh orang Aceh. Ini yang sangat santer. Nah ini kan konsekuensi tugas pokok dan fungsi saya pikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sisi lain, berbagai fakta, data, dan peristiwa terjadi. Media mainstream, bahkan media sosial, melihatnya dari satu sudut, tapi kami mengungkapnya dari sudut yang berbeda. Ikuti sisi lain di channel YouTube Saleh Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sisi lain, kembali kita bertemu dalam podcast Saleh Abdullah di channel YouTube. Sahabat sisi lain, isu kembali viral di Provinsi Aceh terkait dengan 4 pulau di Kabupaten Aceh Singkil yang awalnya diakui sebagai atau masuk dalam wilayah Provinsi Aceh, kemudian diklaim atau diputuskan oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan keputusan nomor 050 garis penghubung 145 tahun 2022 14 Februari 2022 masuk dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara. Ini memang bukan isu baru sebab sudah bergulir sejak beberapa tahun lalu dan Gubernur Aceh telah melakukan korespondensi atau surat menyurat dan pertemuan-pertemuan sejak tahun 2028 hingga terakhir pada 20 April 2022 tentang perihal keberatan atas putusan Mendagri tersebut. Pertanyaannya kemudian adalah 4 pulau yang dulu diklaim milik Aceh kemudian beralih menjadi milik Sumatera Utara. Lantas pemerintah Aceh bisa berbuat apa? Untuk itu kami mengundang narasumber seorang akademisi dari Universitas Syah Kuala atau USK Banda Aceh, dosen Fakultas Hukum, Ahmad Mirza Safwandi. Saya panggil Bung aja nih ya. Iya. Bung Ahmad Mirza Safwandi. Beliau adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Syah Kuala Banda Aceh yang juga sebagai ketua Pusat Riset Kejaksaan di USK. Assalamualaikum, Bung Mirza. Waalaikumsalam, Bang Saleh. Oke, ini kita langsung saja kasak kusuk heboh viral ya, sehingga terkait masalah 4 pulau. Pertanyaannya apa sih kepentingan Aceh sehingga bisa heboh seperti ini? Ya, kalau saya pikir terkait dengan polemik pulau ini bukan hanya menguji sejauh mana pemerintah Aceh itu kuat atau katakanlah benar-benar memperjuangkan setiap jengkal tanah yang secara histori itu pada prinsipnya merupakan kepemilikan Aceh, tetapi lebih kepada ingin menunjukkan kepada publik sejauh mana pemerintah Aceh di tengah kondisi hari ini kita ketahui beragam persoalan, kemiskinan, kemudian pendidikan dan lain-lain yang terakumulasi dengan isu ini. Menurut saya, Bang Saleh. Jadi sehingga publik melihat bahwa ya ini adalah event terakhir ya, dari rejim Nova gitu ya. Iya, oleh pemerintahan Pak Nova. Yang akan berakhir pada tanggal
5 Juli 5 Juli 2022. Nah, ini yang diuji sejauh mana keberpihakan dan kesungguhan periode Pak Nova ini dalam setiap jengkal tanah milik Aceh. Ya, ada 4 pulau ya. Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek, Ya. Pulau Lipan dan Pulau Panjang. Tapi kalau tadi disebutkan dari dokumen yang kita miliki kan sebenarnya Gubernur Aceh Nova Iriansah sudah melakukan upaya itu dari 2018. Terbukti adanya surat pada tahun 2018 soal revisi koordinat 4 pulau di Aceh. Kemudian pada 2019 ada permohonan fasilitasi penyelesaian garis batas laut. Kemudian ada juga surat yang sama di 2021, surat yang sama juga di 2001 fasilitasi implementasi Permendagri soal batas Aceh dan Sumatera Utara. Terakhir sudah protes. Artinya kan ini sudah lama ya, sudah lama. Tapi kenapa baru sekarang heboh? Nah, ini sebenarnya soal kepastian hukum. Jadi kalau kita ingin membuka dokumen lebih lengkap ya, mungkin pada fase 2008-2009, justru ini sebenarnya yang mempermasalahkan 4 pulau ini adalah Provinsi Sumatera Utara. Bukan Aceh. Bukan Aceh. Ini pada awalnya. Ya, karena pada masa, kalau saya tidak salah, pada masa Profesor Ibrahim Hasan itu memang sudah ada peta tapal batas wilayah Aceh yang berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara. Yeah. Nah, pada fase 2008-2009, nah Sumut itu komplain. Ya, jadi mereka minta kepada Kementerian Dalam Negeri. Nah, itu untuk menyelesaikan problem 4 pulau tersebut. Nah, jadi kemudian Kementerian Dalam Negeri itu merespon ya seperti surat yang ditampilkan di layar TV ini, ya bahwa pada tanggal 25 September itu meminta Aceh untuk menyampaikan konfirmasi. Jadi Mendagri minta Aceh menyampaikan konfirmasi terkait dengan nama-nama atau jumlah-jumlah pulau yang sudah dibakukan namanya. Nah, jadi tadi 4 pulau yang Bang Saleh sebutkan, Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang. Nah, kemudian pada tanggal 4 November itu pada saat itu gubernurnya Irwandi Yusuf. Nah, beliau mengajukan konfirmasi terkait dengan jumlah dan nama-nama pulau yang ada di Aceh. Itu pada tahun 2009. Nah, konfirmasi itu juga lengkap dengan koordinatnya. Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan menyebut bahwa pemerintah Aceh ada kesalahan penentuan koordinat. Sehingga ini beralih gitu kan. Kenapa bisa salah ya? Nah, mungkin ini persoalan yang sangat administratif dan saya pikir ya bisa jadi memang terjadi kesalahan dalam penentuan koordinat. Ini kan kalau kita lihat tupoksi di pemerintahan Aceh itu kalau saya tidak salah di bidang Biro Administrasi Pemerintahan. Nah, tetapi kan setelah itu pada 2017 artinya setelah Irwandi Yusuf terpilih kembali. Nah, proses penyelesaian ini berlanjut. Tadi 2009 itu mentok, belum ada sebuah kepastian hukum. Nah, kemudian pada 2017 itu berlanjut pada 3 November 2017. Nah, itu Sumut yang mengundang Aceh untuk menghadiri konsultasi publik terkait dengan RZWP 3K, rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Nah, itu diundang. Nah, biasanya RZWP 3K itu dalam bentuk peraturan daerah. Misalnya di Aceh ada juga RZWP 3K. Ini kan terlepas dengan dakwah-dakwi dan proses panjang, tapi yang menjadi sorotan atau viral di Aceh ini bukan soal bergesernya pulau itu gitu ya.
Itu biasalah, masih dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Tapi yang paling menyakitkan menurut masyarakat Aceh, di saat Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri itu justru dipegang oleh orang Aceh. Ini yang sangat santer. Menurut Mirza gimana? Nah, tadi seperti yang saya sampaikan dari aspek psikologi ke Bang Saleh ya. Nah, yang pertama, secara prosedural itu kan berlangsungnya mulai dari 2008, 2009, kemudian berlanjut pada tahun 2017, kemudian 2018 ya. Ini perlu saya jelaskan kronologisnya juga ya. Itu kan Mendagri sempat mengeluarkan surat tahun 2018 terhadap tanggapan surat Gubernur Aceh perihal penegasan 4 pulau yang berada di kawasan Kabupaten Aceh Singkil, Aceh. Nah, melalui surat itu pada tahun 2018 sebenarnya juga sudah ditegaskan bahwa 4 pulau itu berada dalam wilayah Sumut. Dan itu ada berita acaranya. Nah, misalkan terkait dengan teman-teman di pemerintah Aceh mungkin menyebutkan bahwa terkait dengan keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050 itu yang tahun 2022 tidak menyaksikan atau tidak menandatangani misalnya berita acaranya. Tetapi tahun 2018 itu ada berita acara penegasan terkait dengan 4 pulau tersebut. Nah, tapi yang ironinya menurut saya bahwa dalam fase tersebut, nah itu pemerintah sendiri itu sudah mendaftar 4 pulau tersebut. Tadi saya sepakat ya dengan Bang Saleh mengatakan bahwa kalau secara prinsip nasionalisme nggak masalah, nggak ada yang hilang, karena masih dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tetapi soal gezah kewibawaan pemerintah Aceh, martabat, ya kan? Marwah lagi. Marwah orang Aceh. Nah, ini yang menjadi pertanyaan masyarakat. Nah, sejauh mana pemerintah hari ini sanggup mempertahankan setiap jengkal tanah yang sudah didaftarkan ke UN pada tahun 2012. Nah, jadi sempat didaftarkan di UN CSGN. Jadi itu UN itu terkait dengan forum atau kelompok pakar untuk nama geografis di PBB. Dan artinya sudah didaftarkan dalam statusnya sebagai bagian Provinsi Sumut. Nah, terkait tadi pertanyaan ini menyangkut dengan Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan. Nah, ini kan konsekuensi tugas pokok dan fungsi, saya pikir. Jadi nggak ada kaitannya apakah beliau orang Aceh atau tidak Aceh. Pada prinsipnya ya beliau harus adil gitu. Katakanlah beliau mungkin bukan orang Aceh. Nah, juga melihat permasalahan ini berdasarkan bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Nah, yang menariknya itu menurut saya adalah keberatan yang disampaikan oleh pemerintah Aceh. Nah, itu kan setidaknya cukup mengingatkan. Katakanlah mungkin ada kekurangan secara administrasi atau persyaratan atau apapun lah. Nah, itu kan juga bisa disampaikan. Nah, itu dia masalahnya. Artinya sebagai orang Aceh ya, kalaupun misalnya ada persyaratan dalam proses perjalanan panjang ini, kalau ada hal-hal yang kurang, harusnya kan bisa dibisikin ya. Artinya, oh ini Aceh tolong lengkapin, ini yang kurang, ini yang kurang. Tapi kan ini terkesan biasa-biasa aja, kemudian lahirnya putusan Mendagri sehingga menyentak semua orang. Di saat Aceh sedang mengupayakan kekhususannya sesuai dengan perjanjian damai MOU Helsinki 15 Agustus 2005 ya, soal tapal batas. Ini saja belum selesai, justru wilayah lain sudah masuk ke wilayah provinsi lain. Gitu. Nah, jadi seperti ini Bang Saleh. Jadi saya mendapat informasi seminggu sebelum keputusan Menteri Dalam Negeri 050-145 itu ditetapkan. Nah, itu ada pertemuan dengan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri. Dr. Safrizal. Nah, tetapi menurut teman-teman, menurut informasi yang saya dapatkan bahwa teman-teman yang dari Aceh ini tidak memiliki notulensi rapat
Nah, juga terkait dengan apa kesepakatan di dalam rapat tersebut, kemudian terkait dengan Aceh maksudnya itu yang wakili siapa? Yang tanpa ada catatan ini siapa? Nah, Natulen. saya nggak tahu Pemerintah siapa persis Aceh yang mewakili dari pemerintah Aceh. Biasanya pemerintah Aceh. Iya, bagian daripada pemerintahan, ya kan? Tidak ada Natulen. Iya, tidak ada notulensi. Itu menurut keterangan yang kita. Kalau benar itu adanya, berarti begitu gobloknya aparatur kita ya. Ini rapat resmi pemerintah tanpa notulensi gitu. Iya, di situ teman-teman membaca ini ada rasanya seperti ingin dalam tanda kutip ya, ada yang ingin disembunyikan. Itu ya. yang menjadi pertanyaan. Tetapi itu sisi politis menurut saya. Yeah. Ya kalau saya jawab, ya harus perspektif hukumnya seperti apa gitu kan. Yeah. Nah sebenarnya ya teman-teman dari Kementerian Dalam Negeri dan juga pemerintah Aceh, saya pikir menyadari lah. Tadi Bang Saleh mengatakan bahwa ada kekhususan Aceh, ada keistimewaan Aceh yang seharusnya dijaga. Nah terkait dengan polemik ini ya seharusnya juga undang-undang pemerintahan Aceh itu juga menjadi patokan. Baik dilihat dari sisi pemerintah pusatnya, juga baik dari sisi pemerintah Acehnya. Nah, karena kalau kita baca di pasal 8 Undang-Undang Pemerintahan Aceh, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, di ayat 3 jelas ditegaskan bahwa kebijakan administratif yang berkaitan dengan pemerintah Aceh yang dibuat oleh pemerintah, dalam hal ini adalah pemerintah pusat, itu harus dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan gubernur. Nah, artinya ketika Kemendagri ini ingin diterbitkan, nah harusnya dikonsultasikan dulu kepada gubernur selaku kepala pemerintah Aceh. Nah, ini pesannya bukan keinginan gubernur, tetapi keinginan undang-undang. Nah, undang-undang itu yang mengamanatkan kepada kita semua. Ya. Nah, ini yang harus sebenarnya menjadi referensi sebelum sebuah keputusan ataupun yang namanya rencana pembentukan, apakah undang-undang ataupun kebijakan, itu wajib mengkonsultasikan kepada pemerintah Aceh dalam hal ini. Kalau melihat surat gubernur tanggal 20 April itu sepertinya tidak ada konsultasi ya, karena di dua situ hal yang tidak ada. Yang pertama, menurut pasal 8 Undang-Undang Pemerintahan Aceh, itu kan di ayat 3-nya. Kemudian di ayat 4-nya juga dijelaskan bahwa terkait dengan tata cara konsultasi itu seperti apa, kan diatur dalam Perpres nomor 75 tahun 2008 tentang tata cara konsultasi dan pemberian pertimbangan atas rencana persetujuan internasional, kemudian rencana pembentukan undang-undang dan kebijakan administratif. Katakanlah ini terkait dengan kebijakan administratif. Nah, artinya Perpres ini kan menjadi peraturan pelaksana dan menjadi sumber hukum ketika pemerintah ingin menetapkan sebuah kebijakan administratif. Sahabat, sisi lain menyangkut masalah ini, apakah karena dirjennya seorang orang Aceh yang kemudian namanya disebut-sebut sebagai salah satu calon pejabat gubernur Aceh, lantas media pers menjadikan isu ini begitu sangat seksi. Sebelum kita tanyakan ke Bung Mirza, jangan lupa di like, subscribe, di share, dan ditekan lonceng notifikasinya. Ya, Bung Mirza, ini sedikit kita agak menyimpang ya. Media pers menangkap ini begitu seksi. Apakah menurut Anda dalam perspektif hukum ya, apakah karena memang Syafrizal ini adalah seorang putra Aceh yang menduduki jabatan yang begitu strategis, atau karena namanya yang disebut-sebut sebagai salah satu calon pejabat gubernur Aceh sehingga persoalan berpindahnya 4 pulau ini menjadi sangat viral? Ya, kalau terkait dengan PJ Gubernur Aceh, kalau ada yang mengatakan bahwa ini adalah ranahnya birokrasi pemerintahan. Dalam hal ini ya presiden sebagai kepala pemerintahan. Nah, satu sisi ada aspek politisnya, dan sisi yang lain ada aspek hukumnya. Nah, bagi saya melihat persoalan pejabat gubernur ini, Bang Saleh, terkait dengan usulan
yang dipegang oleh Kementerian Dalam Negeri, Ya. ya, sehingga Presiden memutuskan bahwa orang tersebut menjadi PJ Gubernur Aceh. Tetapi yang kita lihat hari ini yang diperbincangkan oleh media atau yang dikampanyekan oleh tim sukses masing-masing. Nah, ini nama-nama yang sebenarnya belum pasti apakah dia calon Atau bukan. Karena kan kalau bicara calon itu harus ada usulannya. Nah, Bang Saleh nih, jurnalis senior, saya yakin Bang Saleh belum pernah melihat usulan calon penjabat Gubernur Aceh. Kira-kira udah pernah lihat nggak? Belum. Nah, artinya kita melihat di sini tim ses ini sudah mendahului, selain mendahului takdir, juga mendahului kebijakan. Artinya ada sumber pemicu ya, sumber pemicu gitu ya. Artinya sumber pemicu kenapa ini kemudian menjadi bias atau blunder. Artinya pemberitaan sebelumnya terhadap Safrizal oleh beberapa media sehingga membangun sentimen gitu ya. Pas momennya tepat ini gitu ya. Dan ini dalam perspektif konten media gitu. Ya. Kalau dalam konteks media, siapapun yang diberitakan atau katakanlah seseorang itu diberitakan ya karena memang kebutuhan konten. Artinya misalkan Gubernur Aceh misalnya, beliau diinformasikan atau diberitakan di media. Nah, yang pertama itu kan karena jabatan beliau, dan di situ ada kebutuhan informasi publik. Nah, terkait dengan apakah beliau itu informasi yang disampaikan ke beliau ini terkait dengan PJ Gubernur dan juga terkait dengan pulau ini dikait-kaitkan karena beliau salah satu yang disebut-sebut sebagai PJ Gubernur, saya pikir terlalu jauh. Karena kita secara hukum juga nggak pernah lihat satu keputusan apapun yang diusulkan oleh Mendagri ke Presiden. Jangankan surat keputusan, usulan pun kita nggak lihat. Usulan pun kita nggak pernah melihat. Jadi terlalu dini kalau kita mengkaitkan beliau sebagai PJ atau siapapun yang diperbincangkan oleh media ataupun oleh publik terkait dengan pejabat Gubernur Aceh, karena kita nggak pernah melihat bentuk usulannya seperti apa, dan kemudian bahwa itu disebut-sebut oleh publik, bisa jadi mungkin mereka yang disebutkan itu memberikan akses informasi. Saya loh salah satu calon penjabat, bisa jadi seperti sehingga ada salah satu politisi Partai Nasional misalnya sempat kebakaran jenggot yang mengait-ngaitkan antara pulau ini dengan sosok Safrizal ya. Ini saya kira tidak sangat objektif gitu ya. Nggak relevan karena tupoksi Dirjen Bina Adwil itu ya memang terkait dengan polemik pulau ini. Kalau berbicara PJ penjabat Gubernur Aceh, ya ini persoalan yang lain ya kan. Bahwa ini dikaitkan ya karena efek penyebutan ya yang mungkin dalam tanda kutip itu diberitakan oleh media-media. Ya, jadi artinya ini bukan kebetulan ya. Artinya konteks pergeseran pulau ini 4 pulau Aceh ke Sumatera Utara. Dirjennya orang Aceh yang kebetulan disebut-sebut sebagai salah satu calon pejabat Gubernur Aceh. Berarti udah memang nasib Safrizal kan? Kesimpulannya sudah Bang Saleh sebutkan. Artinya memang nasib Safrizal ini kan. Oke. Terlepas dari Safrizal tadi, kira-kira secara hukum apa yang mesti dilakukan oleh pemerintah Aceh? Celah hukumnya yang masih bisa dilakukan? Upaya saya lihat sudah dilakukan oleh pemerintah Aceh untuk mengajukan keberatan. Jadi surat keputusan ini kan sebuah penetapan. Jadi yang namanya besticking kalau di dalam hukum, dan kemudian upaya administrasi itu sudah dilakukan oleh pemerintah Aceh untuk mengajukan keberatan. Nah, menurut saya ada hal yang penting, bukan ini soal bagaimana kita mengajukannya dengan upaya-upaya administrasi, tetapi ini kan terkait dengan kewibawaan, kekhususan dan keistimewaan Aceh. Nah, bahwa di situ dalam penetapan sebuah keputusan ada hal-hal yang disimpangi dalam hal ini oleh Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi terkait dengan pasal 8. Katakanlah pulau tersebut memang iya milik Sumut.
Nah, tetapi terkait dengan kebijakan administrasi, ya kenapa nggak pernah disampaikan kepada pemerintah Aceh, kepada gubernur? Katakanlah itu milik Sumut, karena ini menyangkut dengan eksistensi pemerintahan Aceh. Nah, itu yang membuat saya sedikit penasaran ya, kenapa Kemendagri tidak menyampaikan kepada pemerintah Aceh. Padahal yang kasih perintah ini undang-undang, bukan Nova Iriansyah, ataupun bukan rakyat Aceh dalam hal perseorangan, tetapi ini perintah undang-undang. Nah, ketika undang-undang tidak menjadi pijakan, nah apalagi yang membuat kita patuh? Baik, Bung Mirja, terima kasih atas kehadirannya. Hanya waktu yang memisahkan dialog kita hari ini. Sahabat, sisi lain, memang antara Aceh dan Sumatera Utara sejak pasca kemerdekaan memiliki cerita yang sangat menarik. Dulu kita dikenal dengan Gubernur Aceh, Gubernur militer, ya, Aceh dan Tanah Karu. Kemudian dieliminir menjadi terpisah menjadi Gubernur Aceh. Di zaman Orde Baru hingga saat ini juga dikenal sampai ke telur juga berasal dari Medan. Oleh karena itu, anggota DPR RI Komisi 3, anggota Komisi 3 DPR RI Nasir Jamil mengatakan rencong kanan kiri 4 pulau bisa hilang. Akankah nasib Aceh jatuh ke lubang yang sama untuk 3 kali? Waktu yang bisa menjawabnya, tapi yang pasti keledai saja nggak bisa 3 kali. Jadi ada anekdotnya, jelang 2 pemerintahan masa jabatan, 4 pulau terlampaui. Sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.